Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini di hari Rabu kami berdua kembali menemani Anda di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Chris yang siap membawakan banyak sekali informasi menarik untuk Anda. Antara lain apa aja tuh? Iya, ada informasi seputar kota Yogyakarta, ada musik juga, kemudian ada film. Dan agenda seputar kota Jogja juga pastinya sudah disiapkan dan hari ini akan kami berikan untuk Anda. Oke, nanti akan ada perbincangan yang pastinya akan sangat konservasi diulas dalam buku Profesor Khalid Fandeli. Dua kata ini yang biasanya saling bertentangan ternyata bisa menjadi satu bagian dan juga saling mendukung. Dan hal ini diungkapkan dalam bedah bukunya yang berjudul Bisnis Konservasi, pendekatan baru dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Konservasi selalu diidentikan dengan perlindungan semata. Dari pemahaman inilah akhirnya kebijakan yang terkait dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan biaya yang besar dan memberatkan anggaran. Dalam buku yang dibedah Gama Press, tulisan Profesor Khalid Fandeli, terungkap bahwa konservasi tidak hanya terbatas dalam arti sumber daya alam dan lingkungan, melainkan bisa lebih luas di bidang pariwisata, lingkungan, bahkan dalam bisnis. Hadir sebagai pembahas dalam bedah buku ini Tasbir Abdullah selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY dan Dr. Baikuni dari Pusat Studi Pariwisata UGM serta dimoderatori oleh Profesor Sukandar Rubidi. Tasbir mengungkapkan konservasi dalam bidang pariwisata di Yogyakarta saat ini pihaknya tengah mengembangkan di wilayah Taman Hutan Rakyat di wilayah Bunder dan di Bukit Ngelanggeran. Seberapa potensi yang ada di Jogja? Ya, saya kira bisnis konservasi itu Yogyakarta itu cukup berpotensi baik alam maupun budaya ya. Nah, dengan diskusi ini memang lebih kepada konservasi alam ya, pemanfaatan sumber daya alam untuk pariwisata. Terutama di Yogyakarta salah satu yang kita sedang kembangkan sekarang ada kawasan hutan ya, hutan Wanagama, hutan Bunder, kawasan Bunder. Taman Hutan Raya di sana sedang disiapkan untuk menjadi satu peraturan daerah untuk pengembangan untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang boleh untuk dimanfaatkan untuk pariwisata. Banyak sekali konservasi yang berkaitan dengan pariwisata di kawasan wisata. Kita juga mengembangkan misalnya Ngelanggeran, ya Ngelanggeran saya kita kembangkan untuk kawasan eko dan agrowisata. Jadi kombinasi antara dinas-dinas yang berkaitan dengan penanaman pohon buah dan lain sebagainya juga yang mengurusi mengenai alamnya ya. Jadi eko dan agrowisata itu di Jogja itu cukup banyak, kawasan Kulon Progo juga ada, sehingga pembahasan mengenai kaitan antara bisnis konservasi itu cukup menarik. Jadi saya kira ini satu kajian yang jarang dilakukan orang. Biasanya bicara konservasi dengan bicara pariwisata, pemanfaatan itu sering tidak pas. Sementara itu, Dr. Baikuni melihat sosok Profesor Khalid Fandeli tidak hanya seorang akademisi, melainkan juga seorang pebisnis, sehingga buku yang ditulisnya ini patut dijadikan referensi. Buku ini perlu kesabaran, kedisiplinan, dan waktu dalam penyusunannya. Bisnis konservasi ekonomi dan ekologi harus berjalan seiring. Pemanfaatan hutan tidak hanya mengeksploitasi saja, melainkan memanfaatkan hutan dengan lebih bijaksana tanpa merusak. Sejumlah contoh dilontarkan seperti penggunaan pembangkit listrik mikrohidro yang dapat dimanfaatkan di wilayah pedalaman di mana sumber daya air masih sangat melimpah. Di dalam buku setebal lebih dari 200 halaman ini juga terdapat hitung-hitungan yang terkait dengan kepemimpinan dan pengusaha untuk memiliki visi baru atau green business yang juga terkait dengan marketing. Kearifan lokal juga menjadi sorotan untuk dapat dikembangkan dengan ikhlas Hamemayu Hayuning Bawono. Namun kedua pengamat buku ini sangat setuju bila kedepannya buku ini juga menyertakan sejumlah contoh konkret atau kesuksesan orang yang telah mengaplikasikan konservasi dalam beberapa bidang, sehingga dari pembaca lebih termotivasi untuk ikut menerapkannya. Kegiatan ini menurut rencana akan terus menjadi agenda rutin dari Gama Press, mengingat di lingkungan Gajah Mada terdapat ahli dan penulis yang sangat kompeten di bidangnya. Hal ini seperti disampaikan Agung Bramantia, Wakil Direktur Gama Press. Ya, jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita menyelenggarakan acara bedah buku tentang bisnis konservasi itu sudah sangat sukses. Terlihat daripada pembicara yang kita hadirkan itu sangat antusiasme membahas tentang hal ini. Kemudian dari peserta juga mereka sangat antusias sekali
Dan kepentingan dari Gamma Press di sini adalah kita ingin mendorong para penulis, para editor, para dosen begitu untuk menerbitkan buku mereka di Gamma Press. Nah, kemudian mereka ini kan mempunyai sebanyak ilmu yang mereka miliki, itu mudah-mudahan itu bisa kita sebarkan ke masyarakat. Oleh karena itu salah satu media untuk mempublikasikannya itu adalah dengan buku. Karena dengan buku itu hasil karya mereka itu akan tetap langgeng sepanjang ada pembacanya. Nah, untuk mendorong itu kita kemudian mengadakan acara bedah buku ini yang kita mengundang banyak sekali rekan-rekan media, kemudian banyak sekali asosiasi tentang pariwisata, asosiasi tentang bisnis dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan acara seperti ini nanti bisa mendorong buku yang penting, kemudian kita dorong menjadi buku yang bisa tersebar oleh masyarakat dan masyarakat kemudian tertarik untuk membaca dan kemudian bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Widi, RBTV. Oke, itu tadi ada satu buku baru yang diluncurkan, tapi itu juga bisa diterapkan dalam konservasi itu dalam banyak hal juga sih ya, Felix ya. Benar sekali. Tapi semoga nanti ke depannya kalau memang ada yang menerapkan gitu ya konservasi dan bisnis, jangan sampai nanti ketika bisnisnya sudah mulai berjalan, konservasinya ditinggalkan. Dilupakan. Jadi itu salah satu pengingat juga ya untuk Benar bisa terus sekali. dilakukan. Oke.